Share di grup kelas hadis akhwat. Ya. Yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berkat karunia-Nya, berkat rahmat-Nya, Allah memberikan kita kesenangan dalam belajar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ada pernah ayat itu? Ada yang pernah dengar? Sudah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Intinya adalah Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Kalau kita berilmu, Allah akan angkat derajat kita, baik di dunia maupun di akhirat. Banyak hadis-hadis atau firman Allah Subhanahu wa taala mengenai tentang keutamaan ilmu. Berarti kalau kita semangat terus belajar, sampai tagline pencinta ilmu itu belajar dimanapun dan kapanpun. Jadi belajar kita lagi di mana, belajar apapun, kapanpun. Dan semua itu berkat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat salam selalu kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Rasulullah SAW adalah petunjuk, ya, membawa petunjuk. Rasulullah SAW adalah suri tauladan kita. Kalau kita ingin sukses dunia akhirat, ingin bahagia dunia akhirat, maka kita ikuti apa yang Rasulullah SAW arahkan. Alhamdulillah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah bergabung di sini. Sudah ada 700 orang. Alhamdulillah Ustazah. Ustazah. 700 orang. 70. 70. Gelinding. Alhamdulillah. Tidak apa-apa, yang penting tetap semangat dan istiqomah. Amin. Materi sudah saya share di grup ya. Sudah dapat semua ya materi ya. Alhamdulillah. Kirobil alamin. Apa namanya? Kita membahas tentang tanda-tanda balik. Nah, balik itu apa? Balik itu batasan orang, ya, batasan manusia wajib beribadah dan belum wajib beribadah. Balik itu batasan mana orang kena hukum dan orang belum kena hukum. Batasannya adalah balik. Balik berakal. Ada sebagian akal, balik, ya, berakal. Nanti ada pembahasan. Kalau sekarang kita membahasnya balik. Ya. Alamatul buluk, tanda-tanda balik. Ya, alamatul buluk salah satu. Jadi
tanda-tanda balik itu ada tiga. Apa tanda-tanda balik itu ada tiga? Yaitu adalah yang pertama umurnya sempurna. Ya, umurnya sempurna 15 tahun pada laki-laki. Jadi kalau laki-laki 15 tahun. Tapi bagaimana kalau sebelum 15 tahun? Sekarang di zaman sekarang ini anak-anak banyak yang sebelum waktu balik yang disampaikan di kitab itu sudah balik duluan. Banyak ya? Iya. Ada anak 5 SD udah head. Iya. 5 SD, 4 SD udah balik. Tapi jarang. SD rata-rata 6 SD udah pada balik, udah pada head. Laki-laki udah balik. Kalau dulu mimpi basah ya. Mimpi basah itu ya udah pada paham lah, udah pada ngerti gitu kan. Karena kalau pelajaran ilmu fikih itu tuh kalau lagi pembahasan yang jelas ya harus dibahas gitu kan, hukum fikih. Kadang sudut pandang kayaknya kurang sopan gitu kan, tapi memang harus dibahas gitu dalam hukum fikih. Jadi yang sempurna umur 15 tahun. Ya pada laki-laki dan perempuan. Udah 15 tahun, seandainya gini maksudnya 15 tahun. Wanita ini belum head sampai 15 tahun tuh belum head gitu. Maka dia dihukumi balik walaupun dia belum head. Nah, batas sempurnanya itu batas maksimal lah. Tetapi apabila kalau sebelum usia 15 tahun dia sudah balik, sudah head atau sudah mimpi basah atau mengeluarkan, bukan mimpi basah, mengeluarkan. Paham ya yang saya maksud ya? Iya. Laki-laki mengeluarkan sendiri atau bahasa sekarang itu onani lah gitu ya, masturbasi lah kalau perempuan. Perempuan head gitu. Maka itu dihukumnya langsung balik gitu. Karena mungkin pergaulan yang nggak bagus, nggak sehat gitu. Jadi sebelum 15 tahun itu sudah balik. 15 tahun itu usia SMP kan? Iya. Usia udah SMP itu 15 tahun itu. SMA kelas 1 15 itu maksimal ya. Itu pun batas kalau seandainya dia belum head atau belum belum mimpi basah, mimpi junub bahasanya gitu. Kalau sudah bermimpi atau sudah balik atau wanita sudah head, maka kalau wanita itu berapa 9 tahun ya. Nih, yang dan mimpi pada laki-laki dan perempuan bagi umur 9 tahun dan pada head dan dapat head pada perempuan bagi umur 9 tahun. Jadi gitu. Jadi tanda-tandanya adalah dia sudah balik seperti itu. Dan kalau seseorang sudah balik, ya, kalau orang sudah balik, maka dia sudah diwajibkan apa?
Sudah diwajibkannya sholat. Sudah diwajibkannya puasa. Nah, gitu. Kalau masih belum balik, masih ditanggung sama orang tua. Tuanya. Kalau masih ini. Makanya orang tua itu memiliki tanggung jawab besar, ya, memiliki tanggung jawab besar bagi anak-anaknya, mendidik. Lalu Ustadz, kalau seandainya anak itu sudah balik, kemudian dia melakukan dosa, apakah orang tuanya juga kebagian? Kalau orang tuanya sudah mengajari, maka tidak kebagian. Gitu. Contohnya, orang tua sudah mengajari, sudah mendidik, sudah memberitahu, sudah menasihati. Nah, kalau keluar rumah pakai kerudung, wanita itu aurat. Tapi anaknya mungkin agak nakal gitu. Di rumah banyak kasus-kasus. Di rumah pakai kerudung, keluar rumah kerudungnya dilepas. Karena saya ngajar SMP, jadi anak SMP itu udah anak SMP biasanya, SMP, SMA. Di rumahnya pakai kerudung, ketika keluar dari rumah udah nggak pakai kerudung lagi, lepas. Tapi kita sebagai orang tua jangan bosan-bosan untuk mendidik, menasehati anak-anak agar menjadi orang yang baik. Kenapa? Biasanya anak-anak itu nanti ingatnya ketika udah tua, bener nggak? ya, Istilahnya ketika kita sudah berkeluarga atau sudah dewasa atau bahkan orang tuanya sudah nggak ada, baru ingat, ya Allah dulu saya diomelin sama orang tua saya, dinasihatin sama orang tua saya, baru sadar kelebihan lah kalau orang tua tidak bosan-bosan menasihati anak. Tapi kalau orang tuanya bosan, ya udah nanti anaknya apa adanya gitu. seenaknya. Iya, tapi kalau orang tua terus aja diingetin, terus diingetin. Anak itu kadang memang kelihatannya tuh kayak nggak menggubris gitu. Tapi dia keinget dalam dalam Pikirannya. hati gitu. Dalam hati teringat gitu. Makanya kita harus rutin ya, harus menasihati. Nah, ketika anak kita sudah balik, maka kita memberikan lebih tekanan lah ya kepada anak-anak. Terus bagaimana kalau seandainya dia sudah balik atau sudah mandi basah atau junub atau sudah haid, maka nanti ketika dia sudah selesai haidnya atau sudah junub sudah selesai, maka dia harus mandi Janabat. besar. Gitu. Jadi nanti harus diajari juga, biasanya ibu-ibu nih punya anak perempuan atau punya anak laki-laki. Ya, nah itu harus dikasih tahu bagaimana caranya, cara mandi besarnya. Nah, seperti itu. Jadi 15 tahun ini ya, usia 15 tahun itu usia maksimal ya. Nah, sampai sini sudah paham? Sudah, Ustaz.
Sudah ya? Ya. Ya itulah apa namanya materi-materi tentang balik. Ya, Balik apa tuh balik? Balik adalah batasan manusia. orang atau manusia dia beribadah atau tidak. Tapi bagaimana kalau dia belum balik, apakah dia tidak wajib beribadah? Kita mengarahkan kita mengarahkan anak-anak untuk beribadah. Kita melatih untuk berpuasa. Ya, melatih untuk berpuasa atau mungkin setengah hari kalau masih kecil gitu. Nanti udah agak besaran itu sudah mulai dilatih. Sama ada tambahan lagi untuk tanda-tanda balik adalah tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Makanya ketika peperangan itu salah satu peperangan adalah ketika orang muslim sama orang non muslim perang nih. Perang itu ada aturan-aturannya. Yang mana orang balik itu tidak boleh dibunuh. Orang anak kecil tidak boleh Belum dibunuh. balik. Ya belum balik, kalau belum balik itu nggak boleh dibunuh, nggak boleh ditawan. Kalau perang. Tapi kan kadang ada anak-anak dalam peperangan itu mukanya muka anak-anak, tapi padahal sudah tua gitu. Maka ketika zaman Rasulullah itu dibuka itunya celananya, tanda-tandanya adalah sudah tumbuh rambut di sekitar kemaluan atau tidak. Nah, kalau sudah tumbuh rambut di sekitar kemaluannya, maka itu sudah dianggap dewasa. Maka sudah ditawan. Nah, itu juga sebagian pendapat. Di kitab Mughni namanya Al-Inbat, yaitu Al-Inbat bahasa Arabnya. Itu tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan. Itu sudah dianggap dewasa gitu. Atau datang bulan. Bagaimana kalau tentang wanita haid? Allah tidak menerima sholat perempuan haid. Lagi haid. Iya, Allah tidak menerima sholat perempuan lagi haid. Ada hadis-hadisnya. Ya, itu salah satu yang harus kita pahami ya, harus kita mengerti bagaimana tanda-tanda balik. Sampai sini sudah paham ya? Ya. Ada yang mau ditanya? Tidak ya? Ada Ustadz. Itu kan ada yang saingan. Jadi ada memang dia uterusnya uterus infertil. Jadi dia nggak mungkin men. Gimana? Wanita ada yang infertil. Jadi dia tidak mungkin men. Wanita infertil? Ya uterusnya infertil. Jadi itu tidak bisa membesar. Uterusnya itu peranakan gitu loh. Oh. Jadi peranakannya biar dia sampai tua tidak akan men karena itu peranakannya apa ya Nek, kalau iya peranakannya tidak bisa membesar. Oh gitu. Iya. Wanita dia tidak akan ini ya, infertilitas ya. Infertilitas. Jadi Iya. tidak akan men dan tidak akan punya anak.
Iya, ada wanita seperti itu ya. Ya, Heeh. Terus yang ditanyakan terus jadi nggak ada batasan baliknya. dari usia, dari Oh, dari usia. usia Iya, dari usia maksimalnya itu 15 ya. 15 tahun. Walaupun apa namanya itu penyakit ya. Bukan penyakit, iya tidak bisa membesar. Jadi apa? Ya, Oh gitu kelainan. ya. Kelainan. Kelainan ya, ya inferioritas. Eh kayak menstruasi ya itu kan. Iya 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 tahu tahu. Maka kalau seperti itu kayak ini juga apa Fatimah Az-Zahra ya. Fatimah Az-Zahra itu kenapa disebut Fatimah Az-Zahra? Az-Zahra itu artinya suci. Jadi putri Rasulullah SAW yang namanya Fatimah dijuluki Az-Zahra karena Fatimah itu tidak pernah haid, Hmm. suci gitu, nggak pernah haid wanita apa Fatimah itu, maka dijuluki Fatimah Az-Zahra, tidak pernah haid tapi punya ini apa namanya punya keturunan. Oh, Jadi seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah paham ya? ya. Bentar. Ini ada yang bertanya tapi japri. Ada yang bertanya tapi japri. Hubungan istri sedang haid boleh enggak? Enggak boleh. Ya, ada yang bertanya gitu. Ketika wanita sedang istrinya sedang haid, maka tidak Enggak boleh. tidak boleh. Itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau istrinya sedang haid atau suaminya, tapi itu sudah sudah banyak yang tahu lah gitu ya kan. Sudah banyak yang tahu bahwa wanita haid itu tidak boleh digauli. Beli. Tapi ada sebagian orang-orang itu pengen gitu kadang. Makanya rata-rata kalau ada hubungan hubungan istrinya lagi haid kemudian berhubungan, maka biasanya anaknya itu nggak bagus hasilnya. Seperti Dajjal atau Dajjal. Tahu Dajjal. Nah, Dajjal itu adalah hubungan bapak ibunya sedang haid. Ibunya sedang haid. Nah, Dajjal itu manusia. Iya, Dajjal itu manusia. Hanya saja Dajjal itu diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji atau untuk menjadikan cobaan lah bagi umat-umat akhir zaman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid. Di surah Al-Baqarah ayat 222. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah kul huwa. Ya, jadi katakanlah haid itu adalah suatu yang kotor.
fa'tazilun nisaa fil mahid, kata Allah. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita atau berhubungan ketika haid, ya, seperti itu. Lalu bagaimana kalau kalau wanita lagi haid kemudian suaminya kayak pengen lah gitu, maka nanti ya pinter-pinter tapi jangan sampai menggauli. Terus ada lagi pertanyaan, bolehkah orang haid memegang Al-Quran? Kok nanyanya pada Japri ya? Malu. Nah, oke. Malu Ustaz, jadi Jadi wanita, ya, hukum wanita memegang Al-Quran ini sudah sudah sering dibahas ya. Ya. Jadi hukum-hukum wanita memegang Al-Quran ketika haid. Orang-orang yang haid ketika megang Al-Quran itu yang dibolehkan adalah orang yang sedang belajar Quran. lagi belajar Al-Quran, atau orang yang sedang mengajar Al-Quran, sedang belajar, sedang mengajar. Ustazah contohnya, ada ustazah lagi haid, tapi dia guru Al-Quran. Ya, guru Al-Quran suruh ngajarin Al-Quran. Maka boleh memegang Al-Quran sesekali. Atau murid lagi belajar Al-Quran. Dan orang yang biasa menghafal Al-Quran, biasa murojaah Al-Quran, udah biasa murojaah, murojaah sudah biasa, terus itu dibolehkan. Tetapi memegangnya ya untuk mengganti halaman, kayak pindah-pindah halaman gitu ya, untuk pindah-pindah halaman. Maka sebagian ilmu fikih ada yang mengatakan ketika memindah halaman itu pakai kain, ada juga gitu pakai kain. Jadi tidak menyentuh Al-Quran. Al-Quran, mushafnya. Langsung. Atau pakai bolpen, pakai petunjuk gitu. Tapi bagaimana kalau membaca Quran ketika haid yang yang tidak boleh membaca itu kayak tadarus gitu loh. Jadi ketika haid tadarus, tapi kalau memang dia sudah biasa haid tidak haid gitu kan, memang rutin gitu, satu hari khatam Quran atau satu hari baca Quran gitu, satu hari 1 juz, 2 juz gitu, udah rutin gitu. Nah, untuk mengulang-ulang hafalan, nah itu tidak apa-apa untuk mengulang-ulang Al-Quran. Lalu bagaimana tentang tafsir? Nah, kalau tafsir biasanya tafsirnya lebih banyak daripada ayat Al-Qurannya, itu boleh. Tapi sebaiknya tidak usah. Sebaiknya ya, tapi kalau seandainya kepaksa juga tidak apa-apa.
Atau seandainya ada Al-Quran yang jatuh ke lantai, Al-Qurannya berada di tempat yang tidak layak, maka tidak apa-apa. Kita ambil, kita taruh tempat yang bersih. yang Yang lain bersih. Karena di riwayat lain Ali bin Abi Thalib, ya, Ali ya, pernah berkata, tidaklah Nabi melarang seorang membaca satupun Al-Quran selama dia tidak dalam keadaan junub. Basah lapar namanya hadas besar. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah yang suci. Al-Quran itu adalah suci. Ya, tapi ada juga macam-macam lah pembahasan tentang Al-Quran. Di fikih juga dikatakan bahwa kalau kita memegang Al-Quran tanpa wudhu juga haram. Di fikih. Tapi jarang yang mengetahui. Jadi belum ada wudhu, habis buang air besar, habis buang air kecil gitu. Langsung megang Al-Quran. Nah, jadi kalau megang Al-Quran tuh harus ada wudhu. Ya. La yamassu ilal mutahharun. Tidak menyentuh kecuali orang-orang yang suci. Itu juga tafsirnya juga luas sih. Ada yang mengatakan itu adalah para malaikat. Seperti itu. Oke teman-teman, sudah paham ya? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Semoga materi ini bermanfaat ya. Jadi saya ulas lagi untuk penutup bahwa tanda-tanda balik ada berapa? Ada 3. Ya, berumur seorang laki-laki atau perempuan 15 tahun maksimal itu 15 tahun. Yang kedua, bermimpi junub, ya laki-laki. Keluarnya sperma, ya terhadap laki-laki dan perempuan. Perempuan itu udah 9 tahun hitungan Hijriah. Tapi kalau sebelum itu sudah dianggap atau keluar darah haid berumur 9 tahun. Itulah tanda-tanda balik. Ketika sudah balik, maka malaikat sudah mencatat. Malaikat mencatat amal kebaikannya, amal keburukannya. Ya. Fa amma ma sakulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Surat apa itu? Al-Qari'ah. Wa amma ma sakulat mawazinu, maka apabila timbangan kebaikannya berat, masuk jadi, surga. Ketika dia di akhirat timbangan kebaikannya berat, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia dalam keadaan senang, gembira. Fa amma man khaffat mawazinu, dan apabila timbangan kebaikannya ringan, fa ummu hawiyah, Neraka hawiyah. maka dia neraka hawiyah. Hawiyah. Neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Kamu tahu kan? Apakah kamu tahu neraka hawiyah itu? Narun Hamiyah. Api yang sangat panas. Sangat ya, neraka yang sangat
panas. Nah, seperti itu. Ketika dicatat sudah. Tapi kelebihan umat Nabi Muhammad itu diskonnya banyak. Diskon ampunan tuh banyak, diskon ampunan. Barang siapa ya yang sholat subuh, kemudian sebelumnya dia sholat sunnah qobliyah, ya kan, habis sholat subuh dia berzikir, maka dia mendapat pahala haji dan umroh, ya. Atau satu huruf Al-Quran yang kita baca pahalanya berapa? 10 kali. 10. Apalagi ada yang diampuni dosa yang lalu, yang akan datang, ya. Ada hadis-hadis yang puasa-puasa. Jadi banyak. Tapi kadang ada orang-orang yang tidak memperhatikan itu. Kadang terlalu sibuk sehingga seolah-olah hidup itu selama-lamanya. Benar nggak? Kadang ada orang yang sibuk dengan dunianya sampai dia lupa bahwa dia tuh coba hanya mampir di dunia. Setelah itu udah lewat. Nah, semoga materi ini bermanfaat untuk kita dan semoga kita setiap hari menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sudah jam 9-an, waktunya istirahat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di sini. Ya, mohon maaf tidak bisa lama, yang penting kita bisa istiqomah. Ya, insya Allah Senin besok kita materinya hadis. Ya, materinya hadis. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Mayo. Izin pamit ya. Sampai ketemu lagi insya Ya, Allah. baik Ustaz. Insya Allah, yang terima kasih ya. Ya.